Saya ini hanya mau memberi catatan kaki terhadap apa yang disampaikan Gus Pulil. Ya, nanti body tag-nya ada beberapa narasumber itu. Yang pertama begini, eh, ada satu prinsip menurut saya, tema besar ini harus dikembalikan kepada tiga prinsip dasar. Karena kita akan mau membicarakan sesuatu yang belum ada, kemudian mau kita aktualkan. Yang pertama, eh, diskusi tentang masa depan itu, tentang masyarakat masa depan itu, menurut saya harus didasarkan pada basis epistemologi. Ya, kalau teks malam Gus Yahya mendiskusikan biologi, maka saya mengusulkan kita harus mendasarkan diskusi tentang masa depan masyarakat itu adalah kepada basis epistemologi, terutama epistemologi Islam Nusantara yang menjadi pegangan kita. Tetapi sebelum kita berbicara tentang epistemologi Islam Nusantara ini, kita juga perlu mendiskusikan tentang identitas kenusantaraan kita. Mengapa? Karena ada gejala krisis. Kalau kita sedikit membuat tipologi masyarakat kita, identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat kita ini bisa kita bagi misalnya menjadi 4 kelompok ya. Ada satu kelompok yang mereka berbangga diri bukan dengan identitas kenusantaraan kita, tetapi mereka bangga dengan identitas peradaban luar, yaitu peradaban Arab. Jadi komunitas masyarakat Indonesia ini ada yang berbangga diri dengan peradaban Arab, yang pertama. Ada yang berbangga diri dengan peradaban Barat, yang kedua. Nah, dua kelompok ini justru perilakunya, tutur katanya, cara berpikirnya, wacana itu seolah-olah lebih Barat, lebih Arab dari orang Barat dan orang Arab sendiri. Yang ketiga, ada komunitas masyarakat Indonesia yang mengakui sebagai warga negara Indonesia, tetapi dia merasa inferior ketika berhadapan dengan dua komunitas. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berperilaku orang Arab, atau dia datang dari Arab, atau ada orang yang berperilaku seperti orang Barat, bahasanya yes no-nya itu lancar misalnya, kita ini merasa inferior berhadapan dengan mereka. Ya. Yang keempat, ada komunitas masyarakat Indonesia yang saya kira mereka itu berbangga diri dengan peradaban Nusantara, tetapi pada saat yang sama mengapresiasi secara kritis kelompok-kelompok atau peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Ya. Tiga kelompok pertama ini menurut saya jadi kelompok yang berafiliasi dengan peradaban Arab, yang berafiliasi dengan peradaban Barat, dan mereka yang masuk kelompok ketiga itu tadi itu mengalami krisis identitas. Mereka orang Indonesia asli tapi tidak berbangga diri dengan peradaban kita. Kelompok keempat lah menurut saya yang harus kita teguhkan sebagai komunitas yang berbangga diri dengan peradaban kita, tetapi tidak merasa inferior berhadapan dengan peradaban Barat dan juga peradaban Arab. Nah, kelompok keempat ini menurut saya adalah NU. Mereka bisa pergi ke Barat untuk belajar, tapi tidak kehilangan identitas kenusantaraannya. Misalnya Pak Sahiron pergi ke Barat, tapi gagasan kenusantaranya tidak pernah hilang, tidak terbaratkan. Ya, Gus Ulil ke Barat, tapi kenusantaranya tidak hilang. Ada yang menetap di Indonesia seperti Kiai Muksid misalnya di Indonesia, S1 Indonesia, S2 Indonesia, S3 Indonesia, tapi dia tidak kehilangan apresiasinya terhadap produk pemikiran Barat dan juga produk pemikiran Arab. Nah,
kelompok keempat ini menurut saya adalah NU, pemikir NU asli yang kalau bahasanya Gusmus, mereka ini tidak perlu menjadi orang Barat untuk memahami Islam secara rasional, tidak perlu mengubah diri menjadi Arab untuk menjadi Muslim yang baik, tapi cukup menjadi orang Indonesia, tapi pada saat yang sama kita menjadi Muslim yang baik. Nah, kelompok keempat ini yang tadi saya bilang adalah para pemikir Nahdien, ini menurut saya yang harus kita teguhkan. Nah, kalau kita tidak mampu meneguhkan ini, saya kira itu akan berbahaya. Bagaimana mungkin kita mau bicara tentang masyarakat masa depan, sementara posisi kita sebagai orang Indonesia itu belum kita teguhkan. Kalau kita krisis peradaban, krisis identitas, otomatis akan mengalami krisis epistemologi. Mengapa? Karena peradaban itu membentuk cara berpikir orang yang ada di dalamnya atau orang yang berafiliasi dengan peradaban. Misalnya kalau kita pakai pemikirannya Jabiri ya, orang Arab itu kan yang dikenal sebagai peradaban teks ya, itu kan membentuk cara berpikir Bayani orang Arab. Orang-orang yang berafiliasi dengan peradaban Arab, cara berpikir Bayani, tekstual. Peradaban falsafah Yunani itu membentuk cara filosofis orang-orang Yunani, dan juga orang yang berafiliasi dengan peradaban Yunani pasti juga cara berpikirnya filosofis. Maka muncul filosof Muslim misalnya, kan mereka berafiliasi dengan peradaban falsafah Yunani. Orang yang peradaban Persia misalnya, yang disebut peradaban Hermes, itu membentuk cara berpikir irfani, kata Jabiri. Maka orang Persia atau orang yang berafiliasi dengan Persia itu juga berpikir secara irfani. Maka muncullah di para pemikir Persia itu yang kemudian menjadi sufi. Para pemikir Arab itu menjadi mutakallim dan faqih. Para pemikir Yunani menjadi filosof misalnya, itu tidak lain karena dipengaruhi oleh cara berpikir peradaban tadi. Orang yang ada di Barat dibentuk oleh peradaban Barat, maka muncul namanya peradaban ilmiah atau cara berpikir ilmiah. Nah, karena itulah maka kalau kita ini lebih berbangga diri dengan peradaban luar, ya cara berpikir kita ya cara berpikirnya peradaban luar. Kalau kita berbangga diri dengan peradaban luar, otomatis tidak menghargai cara berpikir yang diproduk oleh peradaban Nusantara. Maka kita ini yang berpikir ala Nusantara dianggap bid'ah, dianggap sesat, dianggap takyul, dianggap bawut. Jadi orang yang berbangga diri dengan peradaban Nusantara dan berpikir dengan cara berpikir Nusantara dianggap kafir, dianggap sesat, dianggap tahayul oleh orang yang berbangga dengan peradaban luar. Karena itulah maka kalau kita bukan identitas kenusantaraan kita, maka pasti kita berbangga diri juga dengan cara berpikir Islam Nusantara yang kita perjuangkan. Itu. Memang Islam Nusantara itu masih debatable ya. Tidak hanya di kalangan pemikir Nahdien saya kira, tapi juga tidak hanya di luar Nahdien, tapi warga Nahdien juga masih debatable ya. Tetapi paling tidak kita mengacu kepada gagasan Gus Dur. Kata Gus Dur, Islam Nusantara itu berpijak pada 3 prinsip. Yang pertama universalisme, bahwa Islam itu berbicara tentang hal-hal yang prinsipil, keadilan, kemanusiaan, kesetaraan dan sebagainya. Yang kedua, Islam itu juga bersifat dialogis, berdialog dengan peradaban-peradaban ya. Yang ini kemudian disebut sebagai kosmopolitanisme Islam. Dan yang ketiga, salah satu bentuk dialog Islam dengan Nusantara, maka lahirlah apa yang disebut dengan Islam pribumi atau yang
oleh Kiai Said Agil kemudian disebut sebagai Islam Nusantara. Ya. Nah, ini cara berpikir Nusantara ini menurut saya. Tapi dialog Islam dengan peradaban itu jangan dibayangkan dimensi Islam normatif dialog dengan peradaban Nusantara, bukan. Islam normatif itu misalnya sholat, zakat, puasa, haji misalnya, ini tidak boleh didialogkan. Kalau sholat ya tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Ya, yang didialogkan itu adalah dimensi budaya Islam dengan dimensi budaya Nusantara. Cara berpakai baju itu kan bagian dari budaya Islam, dimensi budaya Islam. Maka dimensi budaya ini dialogkan dengan budaya Nusantara. Kita tidak harus menggunakan baju model Arab, tetapi kita bisa menggunakan baju model Indonesia, dan itu sudah menjalankan apa yang disebut dengan ajaran Islam yang nanti disebut sebagai Islam Nusantara itu. Jadi cara berpikir yang seperti ini menurut saya bisa kita pakai untuk merumuskan Islam Nusantara. Kalau misalnya kita memahami cara berpikir seperti ini, maka kita ini bisa menggunakan yang prinsip-prinsip yang biasa dipakai dalam tradisi NU, ya. Jadi Islam Nusantara atau Islam yang sudah berdialog dengan budaya peradaban Nusantara itu adalah wajah Islam atau Islam yang berwajah Nusantara. Apa wajahnya? Yaitu Islam yang berprinsip moderat, berprinsip tasamu, berprinsip tawazun, toleran, musyawarah, dan sebagainya. Yang sekarang oleh Kementerian Agama dipoles moderasi beragama. Jadi Islam moderat itu saya kira bahasa lain atau terjemahan dari Kementerian Agama terhadap Islam Nusantara. Kalau kita menggunakan Islam Nusantara pasti ada banyak orang melawan. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam Islam moderat itu banyak orang yang menerima. Nah, Islam Nusantara atau yang kita sebut sebagai Islam moderat dalam tradisi Kementerian Agama kita, ya, ini menurut saya harus dijadikan sebagai paradigma. Kalau Gus Ulil tadi malam kita ngobrol itu menghendaki Islam menjadi paradigma. Kalau saya menerjemahkan Islam Nusantara itu menjadi paradigma, baik dalam melihat realitas maupun menciptakan realitas atau mengaktualisasi imajinasi gagasan itu, ya. Jadi kalau kita melihat pakailah Islam Nusantara sebagai kacamata, sebagai paradigma. Kalau kita jadikan Islam Nusantara paradigma, ya, maka wujud imajinatif dari masa depan Islam yang kita bayangkan itu tadi itu adalah masyarakat yang egaliter. Masyarakat egaliter itu adalah masyarakat yang menempatkan seseorang bukan sebagai penganut agama tertentu, bukan sebagai kelompok etnis tertentu, tetapi sebagai warga negara. Kita menempatkan mereka sebagai warga negara. Jadi kalau kita melihat orang, misalnya ada orang jalan di seberang sana, kita bertanya, itu siapa itu, ya? Oh, itu kayaknya orang Islam karena bajunya Islami. Itu berarti pandangan kita masih parsial, bukan Islam Nusantara yang dipakai. Tapi kalau kita lihat itu siapa, ya? Oh, itu warga negara Indonesia, tanpa menyebut itu Islam atau dia orang Papua dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya masyarakat imajinasi yang kita bisa mungkin mengaktualkan di masa depan itu adalah masyarakat egaliter yang tanpa diskriminasi dan tanpa tindakan kekerasan. Dan saya kira gagasan tentang tanpa diskriminasi dan tanpa kekerasan itu menjadi visi utama dari gagasan Islam yang selama ini disebut oleh NU sebagai Islam rahmatan lil alamin.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.